يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bersama senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Oleh sebab itu, salah satu di antaranya kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang disampaikan tadi firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah di dalam persaudaraan kalian. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk menindaklanjuti daripada ayat ini, maka kita sampaikan salah satu daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6 perkara. Di antara kita sesama muslim tentunya kita mempunyai hak-hak. Tentunya kita mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Kata Rasulullah tadi adalah 6 perkara. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaih. Jika kalian bertemu dengan saudaranya, jika bertemu dengan saudara, maka berilah salam. Setiap kali kita berjumpa dengan saudara kita, tentunya kita selalu menyampaikan salam. Selalu kita mengucapkan salam. Dan salam itu berbeda dengan salam di luar Islam. Karena salam ini merupakan
tanda cinta kita, tanda mahabbah kita sesama saudara kita yang akan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salam secara Islami adalah merupakan doa. Doa mudah-mudahan kalian adalah selamat. Mudah-mudahan kalian akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, dari dunia sampai akhirat. Inilah salam kita secara Islam. Berbeda dengan salam selain daripada Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di dalam kekuasaannya, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu, sesungguhnya kalian tidak akan masuk ke dalam surga sehingga kalian adalah beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan sempurna imannya kecuali sampai kalian saling mencintai. Qala, Rasulullah bersabda, ala unabiyukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah kalian saya beri tunjuk sesuatu yang apabila kalian mengerjakannya maka timbullah rasa persaudaraan, timbullah rasa kecintaan kalian kepada saudara kalian. Apa itu? Kata Rasulullah, ufsus salam bainakum, maka sebarkan salam di antara kalian. Jadi menyebarkan salam itu adalah menunjukkan kepada kita bahwa kita ini adalah menyambung tali silaturahim. Salam kita adalah menunjukkan rasa cinta di antara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yaitu apabila kalian diundang maka datanglah. Mendatangi undangan adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita, sebagai hak kita sesama muslim. Selama undangan yang disampaikan kepada diri kita tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mendatangi undangan tersebut. Apalagi kalau kita undangan itu merupakan walimatun nikah, maka hal itu adalah wajib hukumnya kita menghadirinya. Kalau undangan-undangan yang lain, undangan makan-makan, tapi tujuan tidak menunjukkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita perlu menghadiri undangan tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau du'itu, kalau saya ini diundang, andai kata saya diundang, kata Rasulullah, untuk makan-makan, walaupun itu makanan itu terdiri dari kaki kambing, maka aku akan mendatanginya. Saking begitu menghormati Rasulullah SAW terhadap undangan tersebut. Walaupun kita semacam kalau di sini adalah makanan kaki kambing atau kekel kata orang Madura, maka yang semacam itu adalah Rasulullah menghadirinya. Walaupun itu kalau kita menilainya adalah suatu undangan yang sangat rendah menurut penilaian kita, tapi Rasulullah tetap menghadirinya. Walau ahdi, seandai kata saya ini diberi hadiah, kata Rasulullah, berupa kaki kuda atau kaki kambing, maka saya akan menerimanya, kata Rasulullah. Begitu Rasulullah, agungnya Rasulullah SAW di dalam menerima pemberian daripada umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain dikatakan, wa idza du'iya ahadukum walimatun falyatiha. Apabila diundang salah seorang di antara kalian, maka datanglah. Yang dimaksudkan di sini adalah walimah, walimatun nikah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa idastan sahaka fansahlahu. Apabila saudara kalian itu adalah meminta nasihat kepada kalian, maka berilah nasihat kepadanya. Kita juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling menasihatkan satu dengan yang lain dalam hal kebenaran dan dalam hal kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Juga di dalam ayat Al-Quran disebutkan, wa ana nasihun, dan saya adalah sebagai nasihat mubin yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama ini adalah agama nasihat. Ad-dinun nasihah, kata Rasulullah. Agama ini adalah merupakan nasihat. Liman ya Rasulullah, kepada siapa ya Rasulullah? Lillah, untuk Allah, wa rasulihi, dan pada rasulnya. Kita satu dengan yang lain, memang seharusnya kita memberikan nasihat satu dengan yang lain agar supaya kita tidak dijerumus kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Apabila saudara kita bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka perlu dijawab dengan yarhamukallah. Tapi kalau orang itu tidak membaca alhamdulillah, maka tidak perlu diberi jawaban yarhamukallah. Maka orang yang memberikan alhamdulillah kemudian dijawab dengan yarhamukallah, maka orang yang bersin tadi mengucapkan yahdikumullah balakum. Ini tata cara kita, hak kita secara Islam. Kalau hal itu terjadi kepada diri kita, bersin sampai 3 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tetap dijawab alhamdulillah yarhamukallah, alhamdulillah yarhamukallah, alhamdulillah yarhamukallah. Kalau sudah lebih dari 3 kali, kata Rasulullah, itu adalah mungkin adalah penyakit. Jadi tidak perlu dijawab untuk selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila saudara kita sakit, maka perlu kita menjambanginya, perlu menjenguk bagaimana keadaan saudara kita yang sakit. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis qudsi mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, marid walan ta'mutni. Saya ini adalah sakit, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak menjengukku. Qala, maka anak Adam itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi kaifa anuka? Bagaimana ya Allah saya akan menjenguk Anda padahal Engkau ya Allah adalah Tuhan semesta alam. Qala, Allah Ta'ala berfirman, ama alibta anna fulanan marida falam ta'udhu. Ketahuilah bahwa si fulan itu adalah sakit, tapi kalian tidak menjenguknya. Andai kata kalian menjenguk, maka kamu akan mendapatkan di situ ada diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sebaiknya kalau kita mendapatkan saudara kita dalam keadaan sakit, kita perlu menjenguk. Tetapi kita dalam menjenguk itu ada tata caranya. Jangan sampai kita menjenguk itu menakut-nakuti. Jangan kita menjenguk itu begitu lama. Cukup kita mendoakan kepada yang sakit. Begitu juga kita memohon doa kepada orang yang sakit tersebut. Tidak perlu terlalu lama, tidak perlu menakut-nakuti dalam keadaan yang sakit semacam itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Kalau saudara mati, kalau saudara kita sesama muslim itu mati, maka kita ikutilah jenazahnya. Maksudnya kita mengikuti sampai ke liang lahat, sampai penguburan yang terakhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ittaba'a janazatan, barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, wa kana mahu hatta yusalliya, sampai orang itu melaksanakan salat kepada jenazah tersebut. Kemudian juga mengikuti kepada jenazah tersebut sampai ke liang lahat, maka baginya adalah mendapatkan 2 qirat.
Yang dimaksudkan kirat adalah sama halnya dengan gunung mas seperti Jabal Uhud. Itu yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan salat jenazah dan mengikutinya sampai ke penguburan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari 6 hal ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.